Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurmatina. Saya berkuliah di UIN Antasari Banjarmasin dan saya mengambil jurusan Tadris Biologi. Di sini saya ingin sedikit mereview tugas dari Bapak Dr. Andos Haji Samdani MFILI, yang dimana soalnya nanti akan saya kirimkan. Baiklah, dikarenakan soalnya sudah saya kirim tadi di sebelah, jadi di sini saya ingin mereview dan saya ingin menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan pengertian akidah menurut saudari dan sebutkan nama-nama lain dari akidah serta ruang lingkup pembahasan akidah Islamiyah. Jadi jawaban dari saya adalah akidah adalah beberapa urusan yang dibenarkan oleh hati yang mendatangkan ketentraman jiwa, meyakini keyakinan dan tidak tercampur sedikit pun dengan keraguan. Nama-nama lain dari akidah ada ilmu tauhid, yang dimana ilmu tauhid ini ilmu yang membicarakan mengenai keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ilmu usuluddin, yang dimana ilmu ini membicarakan mengenai perkara asas dalam Islam. Dan juga ada ilmu akaid, yang dimana ilmu ini ilmu yang berasaskan kepada kepercayaan dan keyakinan yang mantap dan kukuh dalam hati. Pertanyaan selanjutnya yaitu ada ruang lingkup, di mana ruang lingkup akidah Islam itu ada ilahiyat, pembahasan hal yang berkenaan dengan masalah ketuhanan, atau pembahasan hal yang berkenaan langsung dengan para utusan Allah atau Nabi dan Rasulullah. Ada juga ruhaniyat, pembahasan yang berkenaan dengan makhluk seperti makhluk gaib. Baiklah, kita langsung lanjut saja ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 2, yang dimana soalnya ini adalah sejak kapan fitrah beragama atau bertauhid itu sudah ada pada manusia, dan jelaskan dengan menggunakan dalil nakli atau Al-Quran dan hadis apa saja faktor penyebab dari terjadinya penyimpangan fitrah. Jawaban dari saya yaitu sejak mereka belum dilahirkan ke dunia, diperjelas dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Wa iza akhadha rabbuka minal bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim ma alatu bi rabbikum qalu balas syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunnal an hadzal ghafilin. Yang dimana artinya dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Faktor penyebab terjadinya penyimpangan fitrah, ada faktor syaitan dan ada iblis, faktor meniru, taklid, lingkungan, orang tua, faktor lalai dan sibuk mengikuti syahwat, dan faktor hasad. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 3, apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah dan uluhiyah? Sebutkan masing-masing 2 ayat Al-Quran yang berhubungan dengan istilah tauhid tersebut. Jadi tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam segala perbuatannya, seperti menciptakan dan mengatur alam semesta, menghidupkan dan mematikan, dan mendatangkan bahaya serta manfaat, dan memberikan rezeki dan yang lain sebagainya.
Dalil Quran Al-Fatihah ayat 2 yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Dalil 2 Quran Surah Al-A'raf ayat 54 berbunyi Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi satti ayyamis summa stawa 'alal arsy yughshi laylan nahari yatlubuhu haysisa wasyamsa wal qamara wan nujur musaqqaratil bi amrihi ala lahul khalqa wal amru tabarakallahu rabbul alamin, yang dimana artinya sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas arsy, dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Selanjutnya yaitu ada tauhid uluhiyah. Adalah mengesahkan Allah dalam ibadah seperti berdoa, bernazar, berkurban, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Dalil 2 Quran Surah Al-Baqarah ayat 163 berbunyi wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim, yang artinya dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita ke dalil 2 yaitu Quran Surah Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna minal qablika mir rasuli illa nuhi ilayya annahu la ilaha illa anta fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Baiklah, kita lanjut ke soal yang nomor 4, yang dimana soalnya apa yang dimaksud dengan iman, Islam, dan ihsan, dan berikan gambaran hubungan antara ketiganya. Baik, jawaban dari saya yaitu iman itu meyakini dalam hati, mengucapkan apa yang diyakini dalam hati dengan lisan, dan mengamalkan dalam perbuatan sehari-hari apa yang sudah kita yakini dalam hati dan sudah kita ucapkan dengan lisan. Dan ihsan adalah berbuat baik yang dilakukan dengan penuh keikhlasan. Ihsan ini mencakup masalah ibadah kepada Allah serta masalah perilaku berbuat baik kepada semua makhluk hidup dengan rasa ikhlas. Ihsan ini harus dilakukan kepada semua makhluk termasuk hewan dan tumbuhan. Kalau arti dari Islam itu, Islam bermakna penyerahan diri, bertunduk dan kepatuhan terhadap perintah Allah, serta pasrah dan menerima dengan puas terhadap ketentuan dan hukumnya. Hubungan atau keterkaitan antara Islam, iman, dan ihsan itu adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Iman adalah keyakinan yang kokoh yang menjadi dasar akidah, sedangkan pelaksanaan rukun Islam dilakukan dengan cara ihsan sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baiklah, langsung saja kita lanjut ke soal yang terakhir, soal yang kelima mungkin. Jelaskan bagaimana penanaman nilai keimanan pada masa pranatal. Bisakah janin diberikan pendidikan atau bagaimana metode tekniknya? Dengan cara kita sering didengarkan murotal ayat suci Al-Quran, sering didengarkan audio tausiah keagamaan seperti kayak ceramah seperti itu. Metode atau tekniknya itu kayak pemberian pada janin, metode seperti berdoa, metode ibadah, metode membaca dan menghafal Al-Quran atau hadis atau apapun, metode zikir, dan metode berdialog langsung terhadap calon bayi atau janin. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dan saya jawab pada hari ini. Mohon maaf jika terjadi kesalahan kata atau lain sebagainya, ataupun jawaban saya salah, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.